Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ternyata begitu kan ya, masuknya Hovifah di TKN ya Prabowo dinilai tak jamin bahwa Prabowo Gibran menang mutlak di Jawa Timur begitu. Tidak ada jaminan mereka begitu. Karena segmen dari pemilih saja di Jawa Timur itu beragam begitu kan. Ada Madura, Tapal Kuda begitu kan, ada Surabaya, ada berbagai macam begitu di Jawa Timur begitu. Artinya apa? Artinya bisa saja dikatakan bahwa Hovifah itu bawa gerbong kosong begitu kan. Bagaimana dengan Muslimat NU? Muslimat NU itu justru ya saya melihat lebih dekat dengan Anies Baswedan begitu kan. Ya tidak mungkinlah dengan adanya situasi politik seperti itu walaupun menjadi ketua Muslimat NU tiba-tiba begitu kan ya memanfaatkan itu begitu kan. Saya kira juga tidak mungkin begitu. Bisa saja diperhitungkan dalam beberapa calon gubernur Hovifah juga bisa kalah begitu kan ya. Karena akibat segmen-segmen seperti itu begitu. Nanti akan buktikan aja begitu kekuatan mereka ya. Dengan beberapa asumsi orang ya saya melihat bahwa ya di Jawa Timur itu begitu kan ya tak menjamin di situ menang mutlak begitu. Tapi ya Anies Baswedan justru ya melihat ya bahwa bisa saja menang mutlak begitu kan. Ini Guru Besar ya Ilmu Politik Universitas Andalas ya Aris Naldi begitu mengatakan masuknya Hovifah Indra Parawansa di tim kampanye nasional TKN tak akan menjamin Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang mutlak di Jawa Timur. Hovifah yang juga Gubernur Jawa Timur resmi masuk dalam TKN Prabowo Gibran. Selain sebagai gubernur, ya Hovifah juga merupakan tokoh muslimat NU Nahdlatul Ulama. Aris Naldi menyebutkan segmen pemilih di Jawa Timur cukup beragam sehingga hadirnya Hovifah menjadi pendukung Prabowo Gibran hanya menarik satu segmen ya pemilih saja di Jawa Timur. Jadi kalau menurut saya pribadi ada beberapa segmen yang apa namanya beda pilihan di situ begitu kan. Mulai dari Madura, lihat saja orang-orang Madura begitu kan. Surabaya begitu ya, mulai dari Jember, Lumajang ya, Banyuwangi ya, terus kemudian Bondowoso, Pasuruan dan sebagainya yang dikenal dengan tapal kuda di situ begitu kan. Saya kira jauh mereka begitu karena pada kenyataannya segmen itu tidak bisa begitu kan ya sebagai dampak Hovifah. Justru Hovifah pertama kali begitu ketika lawan Soekarwo Pak Karwo begitu kan ya justru kalah mereka begitu kan. Artinya apa? Artinya kan kemenangan kedua ini karena memang ya lawannya dengan Gus Ipul begitu kan. Lawannya dengan Gus Ipul ya lihat kita di situ begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kalau realitasnya begitu kan ya, saya kira bahwa menganggap bahwa Hovifah itu bawa gerbong kosong begitu kan. Tidak mungkin menang mutlak di Jawa Timur begitu. Justru menurut saya pribadi, Anies Baswedan justru yang menang mutlak begitu. Kita tunjukkan begitu di situ begitu. Karena segmen sekarang itu berubah mulai dari kiai ya segmennya apa, terus kemudian mulai dari santri, terus kemudian orang-orang Madura begitu kan ya. Apalagi Surabaya begitu kan. Setahu saya di Jawa Timur ada 6 sampai 7 segmen pemilih. Pemilih orang Surabaya, orang Madura, ya, lalu orang-orang Muhammadiyah di bagian selatan Jatim ya, kata Arslinandi. Selain itu tokoh sentral dari tokoh besar di Jatim menurut Asnadi juga tidak hanya Hovifah, ada banyak ulama, kiai dan tokoh politik ya nasional asal Jawa Timur yang mendapatkan pengaruh pilihan masyarakat di sana. Betul begitu kan. Segmen kiai ini yang cukup menarik begitu kan. Karena tidak semua kiai itu adalah pendukung Prabowo begitu kan. Justru di Jawa Timur begitu dengan adanya Kiai Marzuki, dengan adanya kiai-kiai yang di Madura, ada kiai-kiai yang lain begitu. Justru mereka begitu lebih dekat dengan Anies Baswedan dibandingkan dengan seorang Prabowo Gibran begitu kan. Jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik itu segmennya kan sudah kelihatan begitu kan. Jadi bisa saja kalau menurut saya pribadi gerbong kosong dan saya katakan bisa saja Hovifah menjadi calon gubernur itu akan kalah kalau kita ya masih menganggap bahwa wah ini pendukung Prabowo, ini pendukung Anies dan sebagainya begitu kan. Ya kita lihat saja di situ karena utamanya di situ adalah kiai begitu segmennya di situ yang paling menarik dan paling kuat itu adalah kiai begitu kan. Bahkan ya tokoh-tokoh nasional ya asal Jawa Timur yang mendapatkan pengaruh pilihan masyarakat di sana. Aris Naldi memprediksi ya pertarungan elektoral Pilpres di 2024 di Jawa Timur akan sengit karena tokoh-tokoh asal Jawa Timur ya dilihat Aris Naldi ya tersebar merata ketika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang bertarung.
Bukan satu dua tokoh besar di Jatim, ada banyak sekali dan saya yakin ya pemilih di sana juga sangat plural ya. Bahkan sebelumnya begitu kan ya Khofifah Indra Parawansa mengumumkan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka di Surabaya, Jawa Timur. Mantan Ketua Umum Yafatawat Nahdlatul Ulama NU itu juga menyampaikan kesediaannya untuk bergabung dengan tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran. Saya siap jadi jurkalnas begitu, juru kampanye nasional dan siap masuk TKN, kata Khofifah. Sementara itu begitu kan ya, TKN Nusron Wahid mengatakan Khofifah Indra Parawansa akan mulai aktif ya secara resmi di TKN mulai 21 Januari 2024 nanti. Namun pihaknya sudah membuatkan surat keputusan SK bahwa Khofifah akan dimasukkan ke dalam struktur TKN di posisi anggota Dewan Pengarah, katanya begitu. Ya, jawaban mereka begitu gimana begitu kan? Kok menjadi gubernur aktif begitu kan, tiba-tiba menjadi juru kampanye begitu kan? Kan itu logikanya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kan kacau begitu. Justru kepemimpinan Bu Khofifah ini begitu kan seharusnya kan sudah selesai begitu kan. Kenapa jabatannya yang mundur bukan orangnya yang mundur begitu kan. Apalagi ya menjadi TKN Prabowo di situ begitu. Jadi kalau saya melihat dengan asumsi ini kan ada logika yang salah begitu kan ya, menabrak aturan di situ. Apakah Bawaslu tidak melihat dengan situasi ini begitu kan ya? Sudah jelas katanya ya kepala daerah dan sebagainya harus netral begitu. Bagaimana dengan Bu Khofifah begitu kan? Sudah jelas mereka begitu. Dengan kemenangan besar di Jawa Timur, Prabowo Gibran ya dapat menutup celah potensi kekalahan di beberapa daerah seperti Aceh, Bali, dan juga Sumatera Barat yang kemungkinan 50-50. Nusron bersyukur pada akhir Khofifah bergabung ke TKN di mana Khofifah akhirnya memutuskan mendukung Prabowo Gibran. Begitu baru kembali dari ibadah umroh sebelum secara resmi dan terbuka mengumumkan mendukung Prabowo Gibran. Nusron melihat tim paslon lain juga berusaha mengajak Prabowo dan Khofifah untuk bergabung. Karena semua orang kata dia menganggap Khofifah adalah tokoh besar dan punya pengaruh yang dapat mendongkrak elektoralnya. Jadi kalau di Jawa Timur ya tidak Bu Khofifah yang menjadi tokoh di situ begitu kan ya. Masih banyak tokoh-tokoh yang lain begitu kan, seperti para ulama, seperti kiai begitu kan. Justru pengaruhnya sangat besar dibandingkan dengan Khofifah begitu. Kalau berbicara pengaruh begitu kan. Karena tanpa ada dukungan para kiai dan para ulama, saya kira Bu Khofifah itu tidak bisa menjadi gubernur di situ begitu kan. Karena pada kenyataannya kalau kita mengandalkan sesungguhnya, lihat saja nanti pertarungan pilgub begitu. Apakah punya pengaruh besar begitu kan? Ya di situ begitu. Ya karena lawannya adalah Gus Ipul begitu, yang itu aja begitu, maka kalah Gus Ipul di situ. Jadi saya kira nanti di pertarungan itu ya kita lihat saja pengaruhnya bagaimana di Pilpres di 2024. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.